Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mempelajari sekolah sahabat kita, firman Tuhan, yang pada saat ini berjudul Melihat yang tak terlihat, pelajaran yang ke-8. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu untuk belajar firman-Mu pada saat ini. Kiranya kasih kemurahan-Mu boleh menjadi bagian kami dan kami boleh mengerti pelajaran ini karena Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa, kekurangan, kelemahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ulang kembali, kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8, yang berjudul Melihat yang tak terlihat. Beberapa poin dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Iman menolong menopang kita dalam situasi seburuk sekalipun. Kadang kita meragukan kemurahan Bapa. Ada dua alasan. Yang pertama, jika permohonan kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, kadang kita punya keyakinan sesuatu yang baik dan benar. Ternyata Allah tidak menghendaki. Kita marah kepadanya. Jika demikian halnya, maka iman menjadikan pegangan kita. Bayangkan, sampai Dia memberikan anaknya buat mati bagi kita. Apalagi yang kita ragukan tentang kebaikan Bapa kita. Kita bisa merasakan betapa murah hatinya Bapa kita. Tapi kadang-kadang dan sering kali kita meragukannya. Poin yang kedua, dalam nama Yesus. Ketika permintaan kita di dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh warga surga bekerja demi permohonan kita. Kita mungkin tidak tahu kalau malaikat di sekeliling kita bekerja buat kita, diutus dari surga dalam nama Yesus untuk memenuhi keperluan kita. Yesus sangat tanggung jawab dengan janjinya bahwa jika kita minta di dalam namanya, Dia akan memenuhinya juga. Permintaan kita sama dengan permintaan. Kami ulang. Jika Yesus sangat tanggung jawab dengan janjinya bahwa jika kita minta di dalam namanya, Dia akan memenuhinya jika permintaan kita sama dengan rencananya atau rencana Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita jangan heran kalau pertolongan Tuhan datangnya tidak seperti yang kita bayangkan. Contohnya seperti ketika Tuhan menenangkan badai. Kita tidak mengira bahwa Tuhan bisa menenangkan badai sekuat itu di dalam tengah malam di tengah lautan. Kita tidak menyangka sama sekali apa yang Tuhan akan buat bagi kita. Yang poin yang ketiga yaitu tentang kebangkitan. Kebangkitan membahas ketidakberdayaan manusia. Kebangkitan Yesus menambahkan dimensi khusus pada keselamatan. Juga kebangkitan Yesus menempatkan kita di sebelah kanan Bapa, yang artinya kekuasaan dan otoritas ada pada Yesus pada saat ini. Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa yang sama yang Allah sediakan bagi kita pada hari ini. Kebangkitan juga ada kuasa memberi pengharapan kepada kita bahwa kita juga mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan, yaitu apa yang dibutuhkan
sebagai umatnya, yaitu keselamatan. Bila mana Tuhan tidak bangkit, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Yang keempat, serahkanlah segala kekhawatiran kita. Artinya kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita serahkan kepada Allah. Kecemasan dari beberapa hal bisa menjadi tekanan-tekanan pada seluruh pekerjaan. Kita sering berpikir bahwa kita bisa menyelesaikannya semua masalah kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi ingat bahwa Allah sangat peduli dan bisa mengubah segalanya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang terakhir, tetap setia dikala Allah tak dapat dilihat. Jika kita berpikir bahwa Allah tidak peduli akan keadaan kita, itu sangat menyedihkan bagi Allah. Sebagai gembala, Dia mengasihi, melindungi, dan memperhatikan semua keadaan domba-dombanya. Demikian juga tugas sebagai gembala kita, Dia sangat peduli. Walaupun tidak terlihat. Sebagai contoh kisah Esther, kita tidak perlu takut. Allah yang sama yang menolong umatnya pada saat mau dibinasakan pada zaman Ratu Esther adalah Allah yang sama pada saat sekarang ini dan selamanya sampai akhir zaman pada waktu krisis terakhir. Untuk itu biarlah kita melihat Allah dengan mata iman, bukan dengan mata manusia atau dengan mata kita secara jasmani. Inilah sedikit ulasan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini, dan kita akan masuk ke dalam pendalaman. Bukankah Allah berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya? Dan bukankah Roh ini adalah penuntun yang nyata dan benar? Beberapa orang tampaknya takut untuk menerima Allah pada firman-Nya, seolah-olah itu akan menjadi kesombongan dalam diri mereka. Mereka berdoa agar Allah mengajar kita, namun takut untuk memuji firman Allah yang dijanjikan dan percaya bahwa kita telah diajar olehnya. Ini adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menolong kita. Ternyata kita kadang-kadang tidak percaya kepadanya. Selama kita datang kepada Bapa Surgawi, kita dengan rendah hati dan dengan roh untuk diajar, mau dan ingin belajar. Mengapa kita harus meragukan pemenuhan janji Allah sendiri? Engkau tidak boleh meragukannya sedikit pun, dan dengan demikian tidak menghormatinya. Ketika Anda telah berusaha untuk mengetahui kehendaknya, bagian Anda adalah dalam operasi dengan Allah adalah untuk percaya bahwa Anda akan dipimpin dan dibimbing dan diberikan dan diberkati dalam melakukan kehendaknya. Kita mungkin tidak mempercayai diri kita sendiri agar kita tidak salah menafsirkan ajaran-ajarannya, tetapi jadikan ini sebagai pokok doa dan percayalah kepadanya, tetapi percaya sepenuhnya kepadanya bahwa Roh Kudus-Nya akan menuntun Anda untuk menafsirkan dengan benar rencana-rencananya dan pekerjaan pemeliharaannya. Iman tumbuh kuat dengan datang dalam konflik dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada permata yang paling indah. Kita tidak boleh meragukan pekerjaan Roh Kudus yang telah dijanjikan Allah kepada kita untuk memimpin, membimbing umatnya untuk melakukan kehendak Allah sendiri. Bisa pelajaran ini bisa kita renungkan bagaimana kita harus mempercayai dengan iman, bukan mempercayai dengan apa yang kita lihat. Karena iman adalah sesuatu yang kita rasakan dan kita walaupun tidak kita lihat. Dan dengan iman kita boleh merasakan satu kekuatan di dalam batin kita. Kita tetap ada di dalam cawan lebur
apabila kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengingat pelajaran-pelajaran yang telah diberikan pada kita semua. Inilah satu pelajaran yang patut kita renungkan, dan kita akan renungkan pelajaran ini agar kita dapat melakukan segala apa yang Tuhan rencanakan sesuai dengan janjinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.